Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Suryani, mahasiswa PIAUD IAIN Pekalongan. Dalam video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Mata kuliah perkembangan kurikulum. Dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis model pembelajaran, tentang pemilihan tema, dan tentang bagaimana cara membuat webbing tema. Untuk lebih jelasnya, tonton terus videonya teman-teman. Model pembelajaran di PAUD sendiri ada 4, yaitu model pembelajaran kelompok, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan model pembelajaran sentral. Model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran berdasarkan kelompok masih banyak digunakan di taman kanak-kanak di Indonesia. Namun perkembangan model pembelajaran selalu berkembang. Kini banyak TK yang menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok, dengan kegiatan pengamanan adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Yang kedua yaitu model pembelajaran sudut. Kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya saja sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih sering diganti, yang disesuaikan dengan tema dan subtema yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu model pembelajaran area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan pada anak didik untuk memilih melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dalam menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Yang keempat dan yang terakhir adalah model pembelajaran model sentra. Perkembangan terakhir tentang model pembelajaran di PAUD adalah model pembelajaran berdasarkan sentra, yang mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan atau membangun konsep, aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep identitas dan intensitas bermain bagi anak. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentral bermain, dan pada saat anak dalam lingkaran. Pada umumnya pijakan atau dukungan dalam model ini untuk mendukung perkembangan anak yaitu pijakan setelah bermain. Pelaksanaan model pembelajaran terakhir ini sekarang masih berada pada tahap rintisan yang masih dilaksanakan oleh hanya beberapa TK saja yang ada di Indonesia, yang memungkinkan karena model ini membutuhkan persiapan yang cukup matang dan sarana bermain yang lebih lengkap. Di masing-masing model pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan serta memerlukan kondisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru dapat memilih model pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, dan faktor pendukung lainnya. Prinsip memilih tema ada 4, yaitu kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, dan yang terakhir keinsidentalan. Yang pertama adalah kedekatan. Artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak. Terdekat di sini dimaksud dekat secara fisik, dapat juga dekat secara emosi atau minat anak. Contoh dari tema yang terdekat dengan anak
misalnya diri sendiri. Dalam tema diri sendiri, anak dapat dikembangkan menjadi subtema aku dengan topik atau bahasan seperti mengidentifikasi anggota tubuh, apa saja fungsi masing-masing anggota tubuh, siapa saja yang boleh menyentuh anggota tubuh tertentu, dan alasan mengapa diperbolehkan dan tidak, dan cara melindungi anggota tubuh dari hal-hal yang membahayakan. Setelah tema diri sendiri, yang kedua yaitu kesederhanaan. Artinya tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Jadi pemilihan tema tidak perlu yang muluk-muluk. Contoh dari kesederhanaan sendiri yaitu berdasarkan kita dapat memilih tema lingkungan dengan subtema seperti kebun mangga melalui topik bahasan yang sederhana seperti macam-macam kebun mangga, macam-macam kebun mangga, cara memilih cara memelihara kebun mangga, apa saja peralatan yang digunakan di kebun mangga, manfaat atau cara mengonsumsi buah mangga itu sendiri. Yang ketiga adalah kemenarikan. Artinya tema yang dibahas harus mampu menarik minat belajar anak. Tema menarik tidak selalu tema yang aneh, tetapi tema sekitar anak juga bisa menarik jika guru dapat memilih aktivitas dengan perkembangan anak. Contohnya seperti tema lingkunganku. Dengan subtema kebun mangga, sangat menarik bagi anak. Seperti aktivitasnya seperti menghitung jumlah buah mangga dengan macam-macam warna, mengumpulkan daun mangga, mengklarifikasi daun mangga berdasarkan warna atau ukuran, menggambar pohon mangga, menggambar buah mangga, menggambar kebun mangga, atau menjiplak tekstur kulit batang mangga atau yang lainnya. Bisa juga melakukan pengamatan terhadap pohon mangga yang ada di lingkungan. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah keinsiden,talan. Artinya pemilihan tema tidak selalu baku dan direncanakan awal tahun, tetapi juga dapat menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak. Misalnya, peristiwa banjir yang dialami anak dapat dijadikan tema insidental. Contohnya pada anak-anak mengamati pohon mangga berada di luar kelas dan mendiskusikannya. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu besar dan berwarna indah melintas, dan hingga pada salah satu ranting bunga yang berdekatan pada pohon mangga. Maka seorang guru dapat mengajak anak untuk membahas kupu-kupu tersebut, tentang warnanya, cara terbangnya, apa yang dicari atau dimakan kupu-kupu tersebut, bagaimana cara berkembang biak kupu-kupu tersebut. Halo semuanya, yang ketiga adalah bagaimana cara membuat webi tema. Cara membuat webi tema harus dengan prinsip-prinsip pemilihan